Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICI, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Bird, ke-8 Cepin, ke-9 Japa, ke-10 Main, ke-11 MGR, 12 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICI yang ditutup di harga 5.075 terkoreksi 0,49% asing net buy. Kalau dibuka resminya ICI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya ICI mudah-mudahan mantul. Kalau dilihat itu bandar detektor Stockbit memang ada distribusi ya. Kembali lagi menjadi kesalahan ya. Gara-gara yakin ISG bullish di awal November. Bahkan dari minggu lalu ya. Punya ICI ini di 4.960 nih. Di bawah. Sekarang malah floating profitnya jadi cuma 2%. Harusnya floating profitnya 6%. Jelek-jeleknya TP di 5%. Kadang seperti itu ya. Kalau market lagi belum ngangkat, kita itu sebaiknya semestinya ya beli support, jual di resisten. Kalau dilihat dari dimulai sideways di atas, ini jual aja. Tapi ya kekurangannya kalau kita jual terus dia ngangkat lagi tembus 5.300 itu otomatis kita beli harga atas. Kadang kita nggak mau. Kenapa? Karena sebelumnya pasti kita ingat, waduh kenapa saya harus beli harga 5.300 kemarin punya di bawah 5.000. Biasanya seperti itu. Makanya jarang ada yang mau TP biasanya karena ya berharap rebound jual di 5.500, 5.600. Ya seperti itu cara market memang mengganggu psikologis kita retail. Ya sebenarnya kan kalau Bapak Ibu fokus ke pertumbuhan portfolio tuh ya udah dapat disupport kayaknya dia nggak mampu naik ya TP. Ceritanya lain kalau dia setelah itu bangkit lagi ya bisa aja beli atas. Bagaimana strategis? Stop loss saja kan seperti itu. Nah saya juga lagi-lagi selain Antam 2 minggu lalu punya IC ini punya di 4.960 punya. Tiba-tiba sekarang floating profitnya tipis tuh. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan lah bangkit ya. Yang pastinya mungkin kalau dia ke support saya jual BP aja lah. Daripada rugi ya, atau saya rugi-rugi tipis lah. Kalaupun jebol 4.900 saya jual aja, mungkin 1% udahlah, pejam mata aja bu jual ya. Harusnya profit kemarin itu 5% 6% malah sisa 2%. Itu ya mudah-mudahan minggu ini langsung rebound. Maksudnya Senin besok. Kita lihat ini asing masih terus beli walaupun ada small distribusi, tapi yang small distribusinya tuh kebanyakan retail yang nampungin asing. Coba kita lihat seminggu kemarin. Tuh, small akumulasi normal tapi ya di markdown di bawah turun. Ya. Jadi kalau yang ketinggalan ini kesempatan beli stop loss jebol 4.900. Kalau mau pakai stop loss itu aja untuk ICI. Lanjut saham kedua auto yang ditutup di harga 2.480 terkoreksi 1,19% asing net sell. Kalau di broker semuanya auto ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya auto harusnya aman. Lagi Bapak Ibu perhatikan. Dia turun dengan low volume dan ada tetap akumulasi. Jelek-jeleknya 2.480 tetap 70% mantul dari situ. Tetap bangkit ya. Kita lihat kalau Bapak Ibu nggak punya ya silahkan cicil-cicil untuk auto. Ya sampai 2.400. Itu aja untuk auto. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 1.260 terkoreksi 0,39%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya IMAS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya IMAS. Nah IMASnya malah bagus bertahan. Mudah-mudahan minggu depan digas IMAS ya. Risknya kecil. Apalagi Bapak Ibu lihat nih ada akumulasi. Coba tarik seminggu. Tuh normal akumulasi ya. Ya harus rebound. Gak ada cerita nggak rebound. Mudah-mudahan ya. Pokoknya jebol 1, 2, 30 pertimbangkan stop loss. Mungkin 3%, 4% jual. Target minimal 1.400. Jadi ada potensi upset 10% lebih. Kalau berminat IMAS. Itu aja. IMAS harus rebound. Lanjut.
IMJS yang ditutup di 175 terkoreksi 1,68%. Asing net buy. Dibongkar semuanya IMJS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, IMJS gagal. Ya, gagal mempertahankan 190. Jadi kondisi seperti ini kita lihat nanti di 160. Kalau ada koreksi 160 menurut saya situ menarik untuk, kalau IMJS nih masuk di grup scalping waktu itu jualan dan coba beli lagi di 190 gagal out. Nah, itu ya. Jadi kurang menarik untuk IMAS untuk IMJS saat ini. Ya, itu aja, cuman lihat respon market aja. Kalau Senin minggu depan bagus ya kita bisa aja entry di harga tengah-tengah seperti ini. Lihat kondisi bid offernya dulu, bagus nggak? Kalau bagus baru entry. Kita beli pas momentum. Jadi seperti itu. Untuk IMJS lanjut, MPMX yang ditutup di 1015 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MPMX di distribusi. Lanjut, teknikalnya MPMX mulai melawan walaupun ada distribusi, dia bertahan, tapi memang sayangnya dia di bawah EMA 200. Tapi kalau Senin atau Selasa dia kembali ke atas EMA 200, oke lah. Sebenarnya di atas 1000 ini nggak masalah. Mau EMA 200-nya di atas itu nggak masalah. Yang penting neckline-nya ini jangan dulu turun. Ya, 1000 kita lihat. Dan ya minggu depan kalau memang mau bangkit, ya bangkitlah minggu depan ya. Kita lihat 1050 tembus nggak? Kalau tembus sinyal uptrendnya cepet untuk MPMX. Lanjut, GJTL yang ditutup di harga 1310 terkoreksi 1,5%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya GJTL ada akumulasi walaupun tipis. Lanjut, teknikalnya GJTL aman ya, sudah di atas 1300 aman, jadi sudah memberikan sinyal untuk dia bangkit untuk uptrend. Kenapa? Karena dia sudah membentuk higher high di tanggal 31 Oktober. Sebelum high-nya itu di 30 Agustus ada di 1385 dan ini di 1390. Jadi kalau koreksi sikat aja. Sekarang supportnya tetap sama 1200. Gak ada lagi cerita dia di bawah 1200. Dan kebetulan di situ ada EMA 200-nya. Jadi kalau ada koreksi dalam itu kesempatan dapat harga murah GJTL. Ya, masih menarik gak GJTL? Masih menarik walaupun broker summary-nya itu seminggu kemarin netral atau tanggal 1. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume bagus karena ada sentimen laporan keuangan kalau nggak salah ya. Jadi menarik lah untuk GJTL diperhatikan minggu ini. Koreksi dikit sikat, koreksi dalam makin bagus. Lanjut, Bird yang ditutup di harga 2070 terkoreksi 1,42%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Bird ada akumulasi. Lanjut, teknikalnya Bird lagi sideways di atas. Yang penting nggak jebol 2000, apalagi ada big akumulasi. Coba lihat konfirmasinya time frame weekly-nya seperti apa. Waduh, sideways ya masih. Ya, minggu ini nih antara dia ditarik naik atau kena buang. Ya, kita lihat. Pokoknya kalau menurut saya kalau ada koreksi lanjutan malah kesempatan dapat harga murah. Kalau bisa tepat di 2020 biar lossnya kecil. Jebol 1980 atau 1970 pertimbangkan stop loss saja daripada dibawa sampai 1800. Kalau menurut saya stop loss saja karena kita ya tadi jangan terlalu berharap melihat bisa ke 2300. Kalau dia jebol support ya bisa turun lebih dalam dulu kan. Nggak tahu kapan naiknya, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi kan. Rugi waktu. Itulah gunanya kita punya sistem trading, punya trading plan stop loss dulu mungkin 3%, 4%, nanti cari di saham yang lain gantinya. Itu daripada menunggu. Itu menurut saya. Kalau Bapak Ibu suka lebih tiap menunggu juga sebenarnya nggak masalah. Kembali ke masing-masing. Profil resiko orang pasti beda-beda. Itu aja ya untuk Bird. Harusnya bertahan 2000 untuk Bird minggu ini. Lanjut. Cepin yang ditutup terkoreksi dalam 6,85% ke harga 4.890. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja kayaknya waduh, Cepin kena buang, nggak tahu ceritanya apa ya. Udah bagus di atas, tiba-tiba dibuang. Jadi kalau kondisi seperti ini gimana? Cepin tunggu dia kembali ke atas 5.000 aja. Kita lihat minggu ini tembus 5.000 baru titik amannya. Atau sekalian nunggu di bawah 4.700 biar risknya kecil kalau berminat Cepin. Ya, Cepin lebih ke wait and see kalau harga sekarang. Tunggu di atas atau tunggu di bawah.
Lanjut Japa yang ditutup di harga 1750 terkoreksi 4,37%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Japa di distribusi. Secara teknikal Japa bisa ada buangan. Buangannya maksimal menurut saya 1650. Kita turunin aja 1650, kita lihat di situ ada pantulan nggak. Kalau ke 1600 nggak kayaknya. Tetap ada di sekitaran 1650 1680 itu koreksinya. Jadi nggak terlalu dalam lagi. Wait and see dulu ya Pak. Ya, jangan ini harga nanggung, memang bisa rebound tapi harganya nanggung. Kita itu jaga-jaga risknya dulu. Itu aja. Untuk Japa saat ini lebih wait and see. Gimana yang punya dari bawah ya follow the trend selama di atas 1650. Gimana yang nyangkut atas ya boleh di hot aja lah. Bagaimana strategi Bapak Ibu kalau mau stop loss kali di bawah 1650 atau tetap hot aja. Kalau menurut saya hot aja lah. Sabar tunggu. Harusnya kalau nggak bulan depan ya bulan ini juga kembali profit. Kemungkinan besar tetap 2000 di ujinya tahun ini. Berarti 2 bulan ke depan. Untuk Japa. Lanjut. Main yang ditutup di harga 765 terkoreksi dalam 13,06%. Asing net sell. Di broker semuanya main di distribusi. Secara teknikal main tiba-tiba ada buangan besar. Jadi kemana arahnya? 700 lagi di retestnya. Mudah-mudahan bertahan ya. Kita lihat 700 apakah bertahan atau apa. Ini kemungkinan juga kemarin tuh T+2 atau seperti apa atau margin. Saham-saham kemarin tuh banyak dibuang di hari Jumat. Nggak tahu ya ada cerita apa. Tapi kalau melihat pasar Eropa dan Amerika tutupan hari Jumat itu semua menguat rebound. Ya mestinya ISG juga potensi rebound Senin ya. Jadi main kalau lanjut koreksi 700 support kuatnya, antri di situ kalau berminat ya. Itu aja untuk main. Lanjut SMGR yang ditutup di harga 3.810 terkoreksi 3,54%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMGR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. SMGR juga jebol 4.200, 4.000, 3.800. Ini sandaran terakhirnya. Kalau jebol juga waduh jelek. Kemungkinan besar jebol nggak bertahan ya. Kita lihat Senin hijau mantap, pokoknya hijau aja bertahan, udah sinyal perlawanan di area support. Kita lihat sorenya siapa yang beli kalau tutupan market Senin rebound. Kalau asing BK atau siapa, pokoknya broker-broker yang jarang dipakai retail ya berarti ada yang nahan, ada yang jaga ya. Itu aja. Kalau pandangan saya bertahan, potensi mantul SMGR 3.800. Lanjut INTP yang ditutup di harga 7.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker semuanya INTP sedikit di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. INTP harus rebound sedikit lagi lah, kalau turun paling 3% ya, nggak dalam lagi turun. 7.000 dijaga, 70% tetap mantul kalau dia ke 7.000 ya. Target masih sama kalau bullish di November awal kebangkitan, dan ini adalah swing low 7.200 minimal 8.000 arah INTP, dan itu baru awal kebangkitannya kalau dia uptrend di sisa akhir tahun ini ya. Untuk INTP itu aja. Selanjut saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 248 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMBR diakumulasi. Lanjut teknikalnya mantul. Jangan nggak ada mantul. Supportnya 240 jebol buang. Targetnya mana? 280 290 kalau jalan. Apalagi ada big akumulasi ini SMBR. Ya, itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.